bencana longsor di Kampung Sirnagali. Satu rumah habis tertimbun. Seorang wanita dan dua anaknya di Kabupaten Garut, Jawa Barat tertimbun longsor. Kasihan Bapak. Seorang penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan menangis saat diamankan polisi. Evakuasi tersangka pencurian motor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berlangsung dramatis. Sekelompok orang menyerang sebuah sekolah dasar dan mengeroyok sejumlah guru hingga kepala sekolah di Batam, Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi edisi kali ini Jumat 26 April 2024. Seperti biasa pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. Informasi pertama, ribuan rumah di Desa Tanjung Sari, Kabupaten Tasikmalaya terendam banjir setelah wilayah ini diguyur hujan deras sejak Kamis sore. Di kota Bandung, banjir yang sempat merendam permukiman menyisakan sampah dan lumpur. Air sungai seketika meluap saat hujan deras mengguyur kota Bandung. Luapan air sungai membuat wilayah Cijambe, Sukup, dan Gede Bage terendam banjir Kamis malam. Sudah mulai meluap. Setelah banjir surut, sampah dan lumpur berserakan di wilayah Sukup. Warga pun langsung membersihkan sisa banjir yang ada di jalan dan rumah mereka. Kalau hujan gede pasti meluap. Ya, kalau kecil-kecil mah aman gitu, nggak terlalu gede. Cuman dari air hujan. Warga berharap ada tindakan dari pemerintah daerah agar dapat menanggulangi banjir di wilayah Bandung Timur yang berasal dari dataran tinggi. 1.200 rumah di Desa Tanjung Sari, Tasikmalaya terendam banjir usai wilayah ini diguyur hujan deras sejak Kamis sore. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Banjir yang terus meninggi hingga Kamis malam membuat warga mengungsi ke tempat aman. Akses jalan yang turut terendam banjir membuat kendaraan tak bisa melintas. Air yang mengalir ke Tanjung Sari ini berasal dari Sungai Citandui dan Cikidang yang berhulu dari Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Aparat selanjutnya mengevakuasi warga ke kantor desa. Sedikitnya 300 kepala keluarga menempati gor kantor desa dengan beralaskan karpet. Kebanyakan pengungsi adalah perempuan, anak-anak, serta lansia. Sementara lelaki dewasa memilih menunggu di rumah untuk menjaga harta benda. Di kawasan Pager Ageng, Tasikmalaya, banjir juga turut merendam permukiman dan asrama santriwati sebuah pesantren. Setelah banjir surut, warga langsung membersihkan rumah mereka. Warga berharap segera ada bantuan, terutama perahu untuk mengungsi, serta bantuan makanan. Tim Liputan melaporkan. Nasib naas menimpa seorang operator alat berat di proyek perbaikan aliran sungai dampak lahar dingin Gunung Merapi. Korban tewas setelah diterjang air akibat tanggul yang jebol di Lubuk Hantu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam rekaman video amatir warga ini, terlihat satu unit alat berat terjebak diterjang aliran air yang deras akibat tanggul yang jebol di Lubuk Hantu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Kamis sore. Alat berat ini sedang digunakan untuk proyek perbaikan aliran sungai lahar dingin Gunung Merapi. Akibat peristiwa ini, seorang operator alat berat tewas hanyut terbawa arus yang deras. Korban bisa ditemukan setelah 1 jam lebih pencarian, sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Usai ditemukan, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dalam apa tuh? Di dalam eskavator tuh, di dalam alat berat itu. Terus keluar Pak tuh karena air besar kan? Ya. Keluar ada teman menolong di bawah. Ya. Habis itu
Lepas pegang bapak juga. Lepas pegang, dia megang apa Pak? Kayu. Megang kayu, terus lepas. Terus masuk ke gorong-gorong gitu? Ya masuk langsung aja bawa air. Pihak kepolisian kini tengah memintai keterangan para saksi yang terdiri dari rekan kerja korban di lokasi. Pekerjaan perbaikan aliran sungai pun terpaksa dihentikan sementara sampai kondisi kembali aman. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di peristiwa lainnya, pemirsa, bocah laki-laki tewas tenggelam saat bermain di kubangan parit galian proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai, Sumatera Utara. Selain itu diduga tak bisa berenang, 2 orang pelajar perempuan ditemukan tewas tenggelam di Sungai Balang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Anak-anak tenggelam di sini. Ini. Sementara dicari. Peristiwa tenggelamnya 2 pelajar perempuan di Sungai Balang membuat heboh warga desa Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Warga sempat meminta pertolongan tim SAR setempat mencari 2 orang pelajar yang tenggelam. 2 korban diketahui bernama Salsabila umur 11 tahun dan Sriwati umur 13 tahun. Bersama 2 teman korban berenang. Namun arus sungai tiba-tiba deras hingga membuat kedua korban terbawa arus. Jasad korban ditemukan usai 30 menit pencarian dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara itu, seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun tewas tenggelam saat bermain di kubangan parit galian pada proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai di Jalan Setialuhur, Medan Helvetia, Sumatera Utara, Kamis petang. Saat korban bermain, turun hujan deras yang menyebabkan debit air di galian naik dengan kedalaman mencapai 3 meter. Korban pun tenggelam. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di dasar galian dalam keadaan meninggal dunia. Terus pas ke situ suamiku sama ada 1 orang, ternyata dapat kesenggol tangan orang itu. Kami angkat, kami taruh ke darat. Dan kami berusaha memompa dadanya, tapi tidak lagi. Oh, udah meninggal ya? Iya. Setelah insiden ini, lokasi proyek dipasangi tali pembatas di sekitar parit galian. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang terjadi di Kampung Sirnagali, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengakibatkan tebing longsor hingga menimpa sebuah rumah. Material longsor juga turut menimbun 3 pemilik rumah yang berada di dalamnya. Terjadi bencana longsor di Kampung Sirnagali. Sebuah rumah di Kampung Sirnagali, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis malam hancur akibat tertimbun longsoran dari tebing di belakang rumahnya. Longsor tebing itu terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak sore hari. Akibat peristiwa ini 3 penghuni rumah yang terdiri dari seorang wanita dan 2 anaknya turut tertimbun longsor. Tim SAR bersama warga yang melakukan pencarian ketiga korban dengan alat seadanya hingga saat ini belum membuahkan hasil. Sekarang melakukan evakuasi terhadap korban yang juga tertimbun longsor yang berjumlah 3 orang, 2 anak, 1 ibu. Nah, untuk saat ini situasi masih gerimis dan dihimbau kepada warga yang melakukan evakuasi untuk berhati-hati. Jika masih belum ditemukan, rencananya pencarian terhadap ketiga korban dengan menggunakan alat berat akan dilakukan pada Jumat pagi ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Nasib tragis dialami seorang penumpang sepeda motor di Serang, Banten. Motor yang ia tumpangi gagal menyalip yang membuat korban terjatuh dan kakinya terlindas ban belakang truk pengangkut beton cair hingga terluka parah. Pria penumpang motor ini merintih kesakitan setelah salah satu kakinya terlindas roda truk pengangkut beton cair di Jalan Nasional Cikande, Rangkas Bitung, Banten, Rabu siang. Peristiwa terjadi saat korban yang berboncengan dengan temannya tersebut melaju dari Rangkas Bitung ke arah Cikande. Saat di lokasi kejadian, motor yang ditumpangi korban hendak mendahului motor lain. Namun, 2 motor tersebut justru bersenggolan yang mengakibatkan motor korban oleng lalu menabrak truk molen yang datang dari arah berlawanan. Setelah motor korban terjatuh, salah satu kaki korban terlindas ban pengangkut beton cair. Motor ini mau menyalip sepeda motor lain. Nah, namun tersenggol atau bersenggolan dengan sepeda motor yang lain itu di stang, jadi agak oleng. Nah, dari arah berlawanan itu ada mobil semen molen. Nah, langsung menghantam depan kanan mobil molen.
polisi telah melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara peristiwa itu masih dalam penyelidikan Polsek Jawilan. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Kembali ke Jawa Barat, pemirsa, 2 truk ringsek usai terlibat kecelakaan di Cirebon pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat bagian belakang salah satu truk menghantam warung di pinggir jalan hingga rusak berat. Laka lantas di Cirebon Barat, Duku Puntang, mobil truk nabrak. Lalu lintas di Jalan Raya Cirebon Majalengka tiba-tiba terhenti setelah kecelakaan antara 2 truk terjadi di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Akibatnya, bagian depan kedua truk ringsek. Tanya itu, kencangnya benturan membuat salah satu truk berputar hingga membuat bagian belakang truk menghantam warung di pinggir jalan hingga mengalami rusak berat. Beruntung, saat kejadian warung dalam kondisi sepi sehingga tak sampai menimbulkan korban. Kecelakaan bermula saat truk tanpa muatan melaju dari arah Cirebon dengan kecepatan tinggi, menyalip kendaraan lain di Jalan Menikung. Namun tiba-tiba datang sebuah truk dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Diduga, kecelakaan terjadi karena sopir truk mengemudi secara ugal-ugalan hingga tak dapat mengontrol laju kendaraan. Sebelum jembatan, dari sana kenceng juga, akhirnya ya ketemunya di sini. Iya. Yang nyalip dari arah mana? Dari arah sana. Iya, truk itu tuh. Kedua sopir truk hanya mengalami syok dan luka ringan. Akibat kecelakaan, lalu lintas dari Cirebon maupun Majalengka mengalami kemacetan. Kasus kecelakaan ini ditangani pihak Satlantas Polresta Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, seorang penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan menangis saat diamankan polisi. Selengkapnya tetap bersama kami di Fokus Pagi. Kasihan Bapak, jangan nangis. Kasihan Bapak. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi hari ini. Sebuah gardu listrik di permukiman warga wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar Kamis malam. Suara ledakan yang sempat terdengar dari gardu yang terbakar membuat warga panik. Kabelnya. Ngeri. Kobaran api seketika menyala di sebuah gardu listrik yang terletak di permukiman warga di Jalan Anggrek, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Suara ledakan yang sempat terdengar dari gardu listrik membuat warga panik dan berhamburan keluar. Sementara sebagian warga berusaha memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah petugas datang membawa alat pemadam api ringan. Akibat kebakaran, permukiman warga menjadi gelap gulita karena pemadaman aliran listrik sementara waktu. Pemilik rumah lupa mematikan lampu pelita. Sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Selain itu, 4 kapal milik nelayan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah hangus terbakar. Inilah detik-detik terbakarnya kapal nelayan di Kompleks Dermaga Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Kebakaran yang terjadi pada Kamis malam menghanguskan 4 unit kapal milik nelayan yang tengah bersandar. Api yang berkobar dari salah satu kapal langsung merambat ke kapal lainnya karena tiupan angin kencang. Sebelumnya terdengar bunyi ledakan keras dari salah satu kapal hingga menimbulkan kobaran api. Sementara pemadaman api terkendala kencangnya tiupan angin yang membuat si jago merah justru membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi masih lakukan pendataan dan pengumpulan bukti. Hingga Jumat dini hari, regu pemadam kebakaran dari Polresta Cilacap dan Pelabuhan Indonesia dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Tadi keterangan dari pelabuhan proses tambat, tapi sebagian ada yang mau berlayar besok. Surat pertujuan berlayar sudah keluar, karena ada yang 2 kapal yang akan keluar. Nah, sekarang masih dalam kita selidiki, tadi kegiatan apa yang dilakukan karena kita temukan api tiba-tiba sudah membesar.
Warga merekam kejadian saat kobaran api menghanguskan rumah panggung di Jalan Belibis, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Bangunan terbuat dari bahan mudah terbakar, sehingga api cepat membesar melalap seluruh bagian rumah. Kebakaran diduga disebabkan oleh lampu pelita yang belum dimatikan oleh pemiliknya sebelum pergi. Rumah tersebut belum dialiri listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap pemilik akun TikTok terkait dugaan kasus penistaan agama pada Kamis siang. Video penganiayaan pun mendapat banyak tanggapan miring dari warganet. Inilah video yang memperlihatkan terduga pelaku GN saat memberikan tebak-tebakan kepada seorang bocah terkait hewan yang bisa mengaji. Konten yang sempat ramai di media sosial ini pun mendapat banyak komentar miring dari warganet. Polisi kemudian menangkap pemilik akun TikTok di rumahnya di kawasan Kampung Burangkeng, Bekasi. Dari keterangan terduga pelaku, dirinya membuat konten tersebut untuk menarik warganet melakukan promosi produk di akun TikTok miliknya. Walaupun GN telah melakukan permohonan maaf, namun proses hukum tetap berlanjut. Saat ini GN telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan masih diperiksa secara intensif oleh penyidik. Dari patroli siber yang dilakukan oleh Subdit Reskrimsus, Subdit Siber, Direktorat Reskrimsus, ada akun TikTok username-nya @galihlos3 yang mengunggah video bermuatan sara, berisikan penyebaran kebencian berbasis sara melalui media elektronik dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pemirsa, pasca ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, selebgram Chandrika Cika bersama 5 rekannya dibawa penyidik Satres Narkoba ke kantor Badan Narkotika Nasional. Keenamnya dibawa untuk menjalani asesmen terkait pengajuan rehabilitasi. Dengan masih menggunakan baju tahanan, selebgram Chandrika Cika beserta 5 rekannya pada Kamis siang dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Para tersangka dibawa ke kantor BNN untuk menjalani proses asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang sebelumnya sudah diajukan pihak keluarga. Hasil dari asesmen tersebut nantinya akan menunjukkan apakah para tersangka layak atau tidaknya untuk menjalani rehabilitasi. Ada indikasi berkaitan dengan jaringan, jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, jadi kita sudah bersurat juga kepada pihak BNN untuk melakukan asesmen terlebih dahulu ya. Diketahui Chandrika Cika dan kelima temannya diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di salah satu hotel di kawasan Karet, Kuningan, Setiabudi pada Senin lalu. Polisi mengamankan barang bukti 1 rokok elektrik dengan cairan berisi kandungan ganja. Atas kasus ini, ke-6 tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Kesurupan massal terjadi di sebuah pabrik tas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Kamis siang. Sekira 100 karyawan wanita tiba-tiba histeris hingga suasana menjadi mencekam. Dalam sejumlah rekaman video amatir, terjadi kesurupan massal yang dialami karyawan sebuah pabrik pembuat tas di kawasan Jatisura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Kamis siang. Sejumlah wanita tampak histeris, sementara buruh pabrik lain berusaha menenangkan. Menurut salah seorang karyawan pabrik, kesurupan massal dialami oleh sekira 100 orang karyawan perempuan. Kejadian bermula saat tiba-tiba seorang karyawan mengalami histeris dan menular ke karyawan lainnya sehingga membuat suasana mencekam. Ya, taksiran ada asap katanya dari bagian tengah gedung. Tengah gedung. Terus langsung ada yang teriak tuh. Teriak-teriak. Iya, langsung ada yang kesurupan satu. Dibawa ke pinggir. Langsung ada semuanya weh. Peristiwa ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski tidak sampai menghentikan produksi, namun pihak pabrik memulangkan lebih awal karyawannya untuk mengantisipasi kesurupan massal susulan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat.
Dua penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan diamankan polisi. Satu di antaranya menangis saat aparat menyergapnya di kediamannya. Kasihan Bapak, jangan nangis. Pria berusia 36 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai penagih utang ini menangis histeris saat diamankan polisi di rumahnya. Di lokasi lain aparat juga meringkus rekannya sesama penagih utang. Bulan Maret lalu keduanya terlibat intimidasi terhadap nasabah saat penarikan paksa mobil di mal kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu dua penagih utang juga terlibat keributan dengan anggota kepolisian. Mereka lalu digiring ke Polda Sumatera Selatan. Masing-masing peran dari dua tersangka ini yaitu yang berusaha untuk mengeksekusi dan mengintimidasi korban pada saat di TKP. Polisi menyita barang bukti mobil. Keduanya terancam pasal tentang perampasan dengan kekerasan dan pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 10 orang lain yang diduga terlibat kasus tersebut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya, diantaranya. Evakuasi tersangka pencurian motor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berlangsung dramatis. Lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, terpergok mencuri motor sebuah pria di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Evakuasi terduga pelaku oleh polisi berlangsung dramatis karena diadang massa. Kamu bawa handphone dari rumah? Evakuasi tersangka pencurian motor di Desa Setu Patok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis dini hari berlangsung dramatis. Warga berusaha menghalangi polisi saat mengevakuasi tersangka dari Balai Desa Setu Patok. Tersangka sebelumnya tertangkap warga sedang mencuri motor di teras rumah. Warga yang marah spontan menghakimi tersangka hingga babak belur. Jadi karena memang emosi, kemudian juga dengan jumlah massa yang sedemikian banyaknya, sehingga pada akhirnya proses evakuasi daripada si pelaku itu untuk diamankan dari balai desa ke Polres untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut itu memakan waktu yang tidak sebentar. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Cirebon Kota. Motor dan kunci letter T juga diamankan sebagai barang bukti. Sementara dua rekan tersangka saat ini masih diburu polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seorang pencuri motor digerebek polisi di Kota Bangkalan, Jawa Timur. Ia tidak bisa lagi mengelak karena didapati sejumlah alat yang digunakan untuk mencuri motor di dalam tasnya. Polisi menyergap seorang terduga pencuri motor di rumah temannya Arosbaya, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Aparat memintanya untuk membuka sejumlah barang yang tersimpan di tas. Ia tak bisa lagi mengelak karena sejumlah barang bukti seperti alat-alat untuk mencuri motor berada dalam tasnya itu. Terduga pelaku ini pun akhirnya mengakui pernah mencuri motor di kawasan Socah Bangkalan beberapa hari lalu. Saat beraksi ia hanya butuh waktu beberapa detik untuk menggasak motor curian. Ditemukan tas, kemudian alat-alat, terus kemudian kendaraan diakui. Awalnya tidak ngaku, tapi karena alat-alatnya ada dan dia mengakui bahwa kendaraannya dibawa ke Surabaya. Motor curian tersebut dijual seharga 3 juta rupiah di Surabaya. Namun polisi berhasil menemukannya. Kini ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Salin Awali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Seorang pemuda nekat membacok pria lansia dengan samurai di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Korban diduga mengajak pacar tersangka untuk berhubungan intim melalui pesan singkat.
Pemuda asal Banjarraya Kulon Progo ini ditangkap polisi karena menganiaya seorang pria lanjut usia. Tersangka membancok korban dengan samurai hingga mengenai punggung. Kejadian bermula ketika tersangka yang baru saja menghirup udara bebas dari Hotel Prodeo mendapati ada pesan tak senonoh di ponsel pacarnya. Pesan tersebut diduga berisi ajakan untuk berhubungan intim. Terbakar emosi, pria ini pun mengajak korban untuk bertemu di salah satu minimarket di Kalibawang. Mengetahui korban tiba, tersangka dalam kondisi terpengaruh alkohol langsung mengayunkan samurai ke korban saat masih duduk di motor. Jadi antara tersangka dengan L itu sebenarnya pacar seperti itu. Kemudian ada tokoh korban yang masuk, tapi sudah lama sebenarnya hubungan. Jadi ada hubungan segitiga yang baru diketahui belakangan oleh tersangka, sehingga menyamar dengan mengambil HP-nya seolah-olah mengundang untuk korban itu datang. Nah, di situ kemudian dilakukan penganiayaan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus pembunuhan antara dua orang sahabat, dendam karena istri diduga dilecehkan seorang pria di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, nekat menghabisi nyawa temannya. Tiga orang kakak beradik ini ditangkap aparat kepolisian karena diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pria warga Mijen, Demak, Jawa Tengah. Sang kakak berinisial DW yang menjadi dalam pembunuhan itu mengajak serta kedua adiknya yang berusia 15 tahun dan 24 tahun untuk menghabisi nyawa sahabatnya. Peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu dini hari di area persawahan Desa Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Jasadnya kemudian ditemukan di sebuah parit dengan kondisi tubuh penuh luka bacokan. Dalam merilis yang digelar polisi Kamis siang, tersangka yang berusia 15 tahun tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka DW dendam terhadap korban karena diduga telah melecehkan istrinya. Rencana pembunuhan itu terbersit setelah tersangka mendengar curhatan sang istri. Sebelum menghabisi nyawa korban, tersangka sempat mengajak temannya itu pesta minuman keras. Para pelaku ini memiliki motif dendam terhadap korban. Ya, korban ini pernah melecehkan istri salah satu pelaku, sehingga pada saat istri pelaku menceritakan kepada pelaku, langsung mencari korban. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 2 celurit dan sebuah pedang yang digunakan untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, ketiganya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ali Mustakfir yang melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu dari Jawa Timur diduga tersinggung karena selalu diungkit masalah ekonomi, seorang pria di Kabupaten Tuban gelap mata dan menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Garis polisi telah membentang di lokasi meninggalnya seorang wanita bersuami di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di salah satu kamar rumah itu masih terbaring kaku jasad Tamirah, wanita berusia 60 tahun. Ia tewas setelah dianiaya suaminya Mujiono. Korban dicekik dan dibenturkan ke tembok. Setelah korban meninggal, tersangka yang sudah berusia 65 tahun itu mencoba bunuh diri. Tersangka kemudian menyerahkan diri ke Polres Tuban Rabu siang. Hasil penyidikan terungkap, aksi kejian tersebut dipicu rasa sakit hati dan tersinggung karena korban sering mengungkit-ungkit masalah ekonomi. Jadi dia dikecewakan, pengakuan dari tersangka, dia dikecewakan oleh korban sebanyak 2 kali. Alasan dia, motifnya dia sampai tega membunuh istrinya, 2 hal itu yang disampaikan ke penyidik. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, pelarian pria yang menganiaya mantan istrinya di Semarang, Jawa Tengah berakhir sudah. Petugas terpaksa menembak kaki pelaku lantaran berusaha kabur saat penangkapan. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang membawa tersangka penusukan mantan istri yang mengalami luka tembak saat proses penangkapan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Ia mendapatkan tindakan medis yakni mengambil peluru yang bersarang di kakinya. Tersangka tega menganiaya korban karena merasa sakit hati dan dendam. Akibatnya mantan istri alami sejumlah luka tusuk di sekujur tubuhnya setelah dianiaya dengan senjata tajam. Sementara itu setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, kondisi korban mulai membaik.
dan diperbolehkan untuk rawat jalan. Atas perbuatan yang tersangka ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku, yang dimana setelah kejadian tersebut pelaku melarikan diri, sehingga pelaku alhamdulillah berhasil ditangkap sehari setelahnya berhasil ditangkap, yaitu di penangkapan di daerah Kambakboyo, Kabupaten Semarang. Mayat wanita berada di dalam koper ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk dilakukan proses autopsi guna mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Semak-semak di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipasang garis polisi. Pasalnya, ada temuan mayat wanita dalam koper. Ada sejumlah luka lebam di wajahnya. Jasad wanita berusia sekitar 50 tahunan ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Atas temuan tersebut, ia pun langsung melaporkannya ke polisi. Ada tampaknya terjadi benturan di kepala, cuman kita belum bisa pastikan. Kita harus ada melakukan otopsi terlebih dahulu sehingga kita bisa memastikan luka-lukanya. Untuk kondisi utuh ya Bang ya? Oke, sementara seperti itu dulu. Usianya berapa nih? Oh, belum tahu. Kita akan melakukan otopsi dulu ya. Setibanya di lokasi, polisi melakukan olah TKP. Korban memakai pakaian warna merah dan celana hitam. Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepolisian Polres Kabupaten Bekasi dibantu Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi di lokasi kejadian dan autopsi korban, diketahui identitas jenazah dalam koper berinisial RM, seorang wanita yang merupakan warga Rancasari, Bandung, berusia 50 tahun. Tanya itu, polisi juga menemukan luka parah pada bagian kepala dengan hidung mengeluarkan darah. Korban sudah teridentifikasi, saudari RM, perempuan, usianya 50 tahun, karyawati swasta, alamat rumah beliau di daerah Rancasari, Kota Bandung. Mayat wanita ini ditemukan luka remuk, ya, di bagian kepala sebelah kiri, kemudian hidungnya mengeluarkan darah, bibir pecah. Hingga kini, penyidik masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap pelaku pembunuhan. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor ke polsek terdekat atau Rumah Sakit Polri. Tim Liputan melaporkan. Sekelompok orang menyerang sebuah sekolah dasar dan mengeroyok sejumlah guru hingga kepala sekolah di Batam, Kepulauan Riau. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini, pemirsa. Sekelompok orang di Batam, Kepulauan Riau menyerang sebuah sekolah dasar dan mengeroyok sejumlah guru hingga kepala sekolah. Diduga insiden penyerangan ini terjadi karena dipicu pemutusan arus listrik ke sejumlah rumah warga yang berada di sekitar sekolah. Langsung bawa pulang ya Pak? Langsung bawa pulang ya. Suasana tak kondusif ini terjadi di salah satu lingkungan sekolah dasar di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis pagi. Sekelompok orang tak dikenal atau OTK itu datang dan langsung menyerang pihak sekolah. Mereka yang diduga merupakan warga yang tinggal di sekitar sekolah kesal lantaran listrik di permukiman mereka telah diputus. Bahkan sekelompok orang ini nekat melarang anak-anak untuk bersekolah. Situasi semakin memanas hingga kepala sekolah dan sejumlah guru turut dikeroyok. Akibat pemukulan ini korban mengalami luka di bagian kepala. Proses belajar mengajar pun terpaksa dibubarkan. Adanya mati listrik tadi malam, sehingga warga di Kampung Harapan merasa ini pasti bapak kepala sekolah yang memutuskan. Nah ternyata itu bukan bapak kepala sekolah yang memutuskan. Ada pihak ketiga dari PLN, dari pihak ketiga, dan mereka menyampaikan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk pembayaran.
Saat ini aparat kepolisian telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertikai. Untuk menjaga kondusivitas di lingkungan sekolah, petugas juga telah disiagakan mengantisipasi keributan kembali terjadi. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Masih seputar pengeroyokan, pemirsa, 4 juru parkir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengeroyok seorang sopir truk tronton yang tengah melintas. Berselang beberapa jam, keempat juru parkir itu diringkus polisi. Keributan antara sopir truk tronton dengan 4 juru parkir di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat jadi perhatian warga yang melintas. Peristiwa itu berawal ketika truk yang tengah melaju tiba-tiba dihentikan oleh juru parkir. Namun, jarak yang terlalu dekat membuat truk tak bisa berhenti mendadak sehingga nyaris menabrak sang juru parkir. Hal itu membuat keempat pria itu emosi dan menganiaya supir truk yang mengakibatkan korban terluka di bagian kepala dan kaca truk pecah. Juru parkir tidak terima, terjadi cekcok mulut, kemudian si supir karena takut terus mencoba melarikan diri, dikejar oleh para juru parkir. Sesampainya di Pasar Cilengsi, di depan Pasar Cilengsi, Jalan Raya Narogong, Cilengsi Kidul, karena kondisi macet, mobil berhenti, si supir dipukuli oleh juru parkir. Dalam tempo 3 jam setelah pengeroyokan terjadi, keempat juru parkir diringkus polisi di sekitar jembatan layang Cilengsi. Mereka kemudian diamankan ke Mapolsek Cilengsi untuk diperiksa terkait motif penganiayaan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah tega menganiaya kakak kandungnya hingga tewas. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Lelaki ini digelandang polisi setelah diringkus di rumahnya di Desa Gemblegan, Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah, Kamis malam. Pria 21 tahun itu diduga menganiaya kakak kandungnya hingga tewas di lokasi kejadian. Terduga pelaku menganiaya sang kakak dengan menggunakan balok kayu dan batu bata hingga menyebabkan korban menderita luka parah di bagian kepala. Barang bukti balok kayu dan batu bata telah disita aparat. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan tersebut. Terduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga menyebabkan meninggal dunia. Namun untuk motifnya kita masih kesulitan karena dalam pemeriksaannya tadi malam kita juga sudah memeriksa dengan berbagai cara. Pelaku masih belum bisa menjawab dalam keadaan normal. Diduga, terduga pelaku mengalami gangguan jiwa, sebab sebelumnya ia sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Namun untuk memastikannya, polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan terduga pelaku. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Pasca tewasnya bocah perempuan yang jasadnya tertutup terpal di Kosambi, Tangerang, Banten, keluarga korban meminta pelaku yang tak lain adalah bibi korban sendiri dihukum. Tersangka sakit hati karena tak dipinjami uang oleh orang tua korban. Saya beli obat hari Minggu. Imah, ibu korban tak kuasa menahan kesedihan saat memegang foto putrinya yang meninggal akibat perbuatan keji bibinya sendiri di Kosambi, Tangerang, Banten. Ia tak percayakan kehilangan anak perempuan kesayangannya. Awalnya tersangka hendak meminjam uang Rp300.000. Karena belum memiliki uang, ibu korban tak memberikan uang yang diminta tersangka. Saya kan bilang, tanggal 1 pasti saya kasih. Tapi jangan sekarang, kalau misalnya dia sakit hati sama saya nih ya. Katanya sakit hati bilangnya. Kan saya nggak bilang bukannya nggak ada untuk sekarang. Ntar tanggal 1 pasti ada. Mau berapa juga kata saya gitu. Sementara itu petugas akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Untuk motif pelaku dari hasil pemeriksaan, pelaku mengatakan bahwa dia sakit hati kepada orang tua korban pada saat ingin meminjam uang, namun tidak diberikan oleh ibu korban. Sebelumnya pada Senin malam, seorang bocah perempuan ditemukan dengan kondisi tak bernyawa tertutup terpal. Ia diduga dibunuh oleh bibinya sendiri. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Bayi berjenis kelamin perempuan dalam kardus ditemukan warga tergeletak di depan sebuah warung di Makassar, Sulawesi Selatan. Bayi itu dalam kondisi sehat. Warga Jalan Gusung Riang, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan temuan bayi perempuan dalam kotak kardus di depan sebuah warung Kamis pagi. Saat didapati bayi mungil yang terbungkus kantong plastik itu dalam kondisi sehat dengan tali pusar masih menempel.
Warga yang iba melihat sang bayi, lalu menutup tubuh mungilnya dengan selimut tipis. Keberadaan bayi ini diketahui oleh pemilik warung saat hendak membuka tempat usahanya. Temuan bayi itu langsung dilaporkan ke polisi. Untuk sementara sang bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Tadi pagi ditemukan bayi perempuan di dalam dus di depan warung. Pada saat itu pemilik warung membuka warung dan melihat ada bayi di dalam dus sehingga dilaporkan ke Polsek Tamalate. Selanjutnya anggota Polsek Tamalate membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan penanganan medis. Aparat kepolisian kini tengah menyelidiki siapa orang tua bayi yang tega membuang bayi tidak berdosa itu. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan siswa sekolah dasar di Rembang, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan makanan. Mereka mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi jajanan di kantin sekolah. Puluhan siswa sekolah dasar negeri di Rembang, Jawa Tengah ini dibawa ambulans menuju ke puskesmas. Para korban mengalami mual, muntah, dan pusing. Mereka diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan. Atas peristiwa tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi sekolah. Aparat tengah memeriksa jajanan jenis makaroni kering yang dijual pedagang di kantin sekolah. Kami dari tim identifikasi bersama PKS datang ke lokasi untuk TKP. Kita melakukan pengecekan, mengambil sampel daripada makanan karena dari informasi para siswa ini setelah makan di kantin kemudian mengalami mual. Usai mendapat penanganan tim medis, kondisi para siswa kini telah berangsur membaik. Sampel makanan masih dalam pemeriksaan pihak laboratorium. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seekor ular piton yang diduga baru memangsa ternak warga ditemukan di kebun di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan reptil membuat sejumlah warga khawatir akan keselamatan mereka sehingga meminta bantuan sejumlah prajurit TNI untuk mengevakuasinya. Enggak, ambil karung dulu di Piume. Kemunculan seekor ular piton yang panjangnya sekitar 5 meter ini mengejutkan warga di Desa Sungkaen, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Reptil itu diduga baru memangsa ternak warga karena saat ditemukan dalam keadaan tidak banyak bergerak serta tubuhnya membesar. Warga desa yang khawatir akan keselamatan mereka lalu meminta bantuan ke anggota Satgas Pamtas Yonkaf 6 Naga Karimata untuk mengamankan ular tersebut. Dalam tempo tidak terlalu lama, ular berhasil ditangkap, lalu dilepaskan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Perihal adanya ular piton yang memakan ternak warga, yaitu babi, dengan panjang kurang lebih 5-6 meter. Jadi ini baru saja selesai kita evakuasi dari kebun milik warga, kita evakuasi ke memang sarangnya yang ada di Desa Sungkaen, dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sungkaen bahwasanya kita letakkan di sarangnya. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, warga diimbau untuk segera melapor ke pemerintah desa atau petugas keamanan bila menemukan hewan yang dinilai berbahaya. Jeffrey Suni melaporkan dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Buaya muara sepanjang 2 meter dievakuasi dari rumah warga di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Buaya itu diserahkan pemiliknya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta karena khawatir satwa yang dilindungi tersebut akan membahayakan warga di sekitar. Inilah saat petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta mengevakuasi seekor buaya muara di rumah warga di Kelurahan Bendungan, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Meski sempat berulang kali melawan, buaya yang panjangnya 2 meter dan berbobot 60 kg itu akhirnya dapat ditangkap. Reptil tersebut sudah dipelihara di rumah tersebut sejak tahun 2016, saat buaya itu masih kecil, bahkan diperlakukan seperti manusia dengan memandikannya. Namun sejak usia 4 tahun, buaya itu makin sulit ditangani dan porsi makannya semakin banyak sehingga dimasukkan ke dalam kandang. Karena pernah lepas dan pemiliknya tidak ingin membahayakan warga sekitar, maka pemiliknya meminta BKSDA Yogyakarta untuk mengevakuasinya. Awalnya itu kan dia bisa dihandle ya karena dia nggak gigit gitu, jadi dimandiin, sering banget dipegang gitu, itu masih jinak. Cuman pas udah agak besar itu dan saya juga jarang di rumah kan, itu dia udah mulai. Itu kira-kira umur berapa? Umur 4 tahunan ya? 4 tahunan.
Buaya itu rencananya akan dibawa ke tempat karantina di kawasan Huan Bunder, Gunung Kidul, sebelum nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Tempat pusat penyelamatan satwa di Peter itu nanti di sana dimasukkan di karantina dulu biar istilahnya kayak disekolahkan itu loh ya. Jadi nanti bisa kelihatan sifat peliharannya kayak apa. Nanti kalau sudah kembali nanti satwa tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya. Buaya muara sungai termasuk satwa yang dilindungi. Namun karena pemilik memiliki inisiatif untuk menyerahkan kembali ke negara untuk dilepas liarkan, maka terbebas dari sanksi pidana dan denda. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laju tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia U23 berlanjut menghadapi Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar. Garuda menang dramatis melalui babak adu penalti. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama. Pemirsa, seorang anak buah kapal harus dievakuasi ke rumah sakit akibat alami sesak nafas saat kapal yang ditumpanginya terbakar di perairan Muara Jungkat, Mempawah, Kalimantan Barat pada Kamis sore. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terbakarnya mesin oven padi yang berada dekat dengan pipa gas Pertamina membuat warga panik. Gas bocor, Karangsidom. Jangan. Kepanikan terjadi saat kepulan asap putih yang diduga berasal dari kebocoran gas Pertamina menyelimuti Jalan Karangsinom, Kabupaten Indramayu, Kamis siang. Para pengendara bahkan menghentikan laju kendaraan mereka lantaran takut melintasi jalur penghubung Pantura ke arah Cikamurang tersebut. Namun faktanya, peristiwa tersebut bukanlah kebakaran atau kebocoran gas Pertamina, melainkan kebakaran yang menimpa area pengering padi. Korsleting diduga menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran di tempat pengering padi. Banyaknya padi membuat kebakaran menimbulkan asap yang cukup pekat. Ya, tadi kan waktu pertama yang beredar di sosial media kan itu kebocoran pipa gas dari Pertamina. Tapi bukan pipa gas, tapi ini mesin pengering padi, openan padi yang kebakaran tuh. Petugas kepolisian dari sektor Kandang Haur bersama tim pemadam kebakaran langsung mengecek ke lokasi dan melakukan olah TKP. Hasilnya, petugas memastikan tidak adanya kebocoran gas. Isu pertamanya telah terjadi kebakaran gas LPG Pertamina. Itu berita awalnya, namun setelah kita cek ke lokasi dengan tim dari Damkar dari Pertamina, bahwa yang terbakar itu bukan gas LPG Pertamina, namun itu tempat pengeringan padi atau bahasa itunya oven padi. Kebakaran area pengering padi tersebut berhasil dipadamkan tim damkar kurang dari 1 jam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang anak buah kapal mengalami sesak napas akibat menghirup asap saat kapal yang ditumpanginya terbakar di perairan Muara Jungkat, Mempawah. Korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit. Kebakaran yang terjadi di kapal motor Bukit Raya diduga berasal dari ruang makan perwira yang berada di dek atas kapal. Saat kejadian, ABK dan ratusan penumpang berusaha menyelamatkan diri. Kapal yang hendak berlayar menuju Surabaya itu terpaksa dibatalkan keberangkatannya. Penumpang rencananya akan dialihkan dengan kapal motor lainnya milik Pelni dan masih menunggu di pelabuhan Wikora, Pontianak. Pihak terkait masih mendalami peristiwa kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang terjadi di Kampung Sirnagali, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengakibatkan tebing longsor hingga menimpa sebuah rumah. Material longsor juga turut menimbun 3 pemilik rumah yang berada di dalamnya. Telah terjadi bencana longsor di Kampung Sirnagali. Sebuah rumah di Kampung Sirnagali, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis malam hancur akibat tertimbun longsoran dari tebing di belakang rumahnya. Longsor tebing itu terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak sore hari.
Akibat peristiwa ini 3 penghuni rumah yang terdiri dari seorang wanita dan 2 anaknya turut tertimbun longsor. Tim SAR bersama warga yang melakukan pencarian ketiga korban dengan alat seadanya hingga saat ini belum membuahkan hasil. Sekarang melakukan evakuasi terhadap korban yang diduga tertimbun longsor yang berjumlah 3 orang, 2 anak, 1 ibu. Nah, untuk saat ini situasi masih gerimis dan dihimbau kepada warga yang melakukan evakuasi untuk berhati-hati. Jika masih belum ditemukan, rencananya pencarian terhadap ketiga korban dengan menggunakan alat berat akan dilakukan pada Jumat pagi ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Terpergok mencuri motor, seorang pria di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Evakuasi terduga pelaku oleh polisi berlangsung dramatis karena diadang massa. Kamu bawa handphone dari rumah? Evakuasi tersangka pencurian motor di Desa Setu Patok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis dini hari berlangsung dramatis. Warga berusaha menghalangi polisi saat mengevakuasi tersangka dari Balai Desa Setu Patok. Tersangka sebelumnya tertangkap warga sedang mencuri motor di teras rumah. Warga yang marah spontan menghakimi tersangka hingga babak belur. Jadi karena memang emosi, kemudian juga dengan jumlah massa yang sedemikian banyaknya, sehingga pada akhirnya proses evakuasi daripada si pelaku itu untuk diamankan dari balai desa ke Polres untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut itu memakan waktu yang tidak sebentar. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Cirebon Kota. Motor dan kunci letter T juga diamankan sebagai barang bukti. Sementara 2 rekan tersangka saat ini masih diburu polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jajaran Partai Nasdem menyambangi kediaman Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajaran pengurus DPP Partai Nasdem menyambangi kediaman Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Kertanegara 4 pada Kamis sore. Pada pertemuan yang digelar selama kurang lebih 1 jam ini, Surya Paloh menegaskan dukungan penuh dari Nasdem terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia pun menyampaikan permasalahan pemilu sudah selesai dan kini saatnya semua pihak kembali bersatu. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Dari pekan ke-33 BRI Liga 1, Dewa United hanya dapat bermain imbang 2-2 kontra Madura United. Di laga lain, Persib Bandung melanjutkan tren positif usai mengalahkan juara seri reguler Borneo FC dengan skor 2-1. Laga akbar tersaji pada pekan ke-33 BRI Liga 1 saat Persib Bandung berhadapan dengan Borneo FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis petang. Persib yang bermain ofensif sejak awal berhasil unggul berkat gol sang bomber David da Silva pada menit ke-21. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di interval kedua, Maung Bandung menjauh dari sang tamu setelah Ciro Alves menjebol gawang Sud Etam pada menit ke-71. Di penghujung waktu normal, Borneo mendekat melalui gol Rizky Dwi.
Tidak ada gol lagi tercipta, Persib pun menang 2-1. Sementara itu, laga antara Dewa United kontra Madura United sempat ditunda setelah babak pertama rampung akibat hujan deras di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Kamis sore. Setelah dilanjutkan, Madura United berhasil unggul 2-0 berkat 2 gol Malik Rizaldi pada menit 63 dan menit ke-75. Namun, tuan rumah tidak mau menyerah begitu saja. Tangsel Warrior merespons melalui gol Egy Maulana Fikri dan Alex Martins saat injury time. Dengan hasil imbang ini, Madura United belum aman untuk lolos ke babak Championship Series karena masih berpeluang disalip oleh Dewa United dan PSIS Semarang. Rans Nusantara FC yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi akan menghadapi ujian berat saat menjamu Persija Jakarta. Ya, di laga lain PSIS Semarang akan memburu poin sempurna saat menjamu Persikabo 1973, tim yang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2. PSIS Semarang yang tengah berjuang lolos ke Championship Series akan menghadapi ujian dari Persikabo dalam lanjutan pekan ke-33 BRI Liga 1 di Stadion Mohos Broto, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore. Meski melawan Persikabo, tim yang sudah terdegradasi, Mahesa Jenar tidak akan menganggap remeh dan akan tetap fokus untuk mengejar poin penuh. Karena jika menang, PSIS akan mengkudeta posisi Dewa United dari peringkat 5 klasmen sementara. Sementara di kubu seberang, Persikabo yang dipastikan tersingkir ke Liga 2 musim depan tetap berusaha incar kemenangan di kandang lawan. Status Laskar Pajajaran yang sudah terdegradasi membuat para pemain kini siap tampil lepas dan tanpa beban untuk memberikan hasil maksimal. Laga seru lainnya pada pekan ke-33 BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta Jumat malam antara Rans Nusantara FC menghadapi Persija Jakarta. Rans jelas wajib memanfaatkan 2 laga tersisa reguler series BRI Liga 1 dengan sebaik-baiknya. Pasalnya jika kembali kalah, bukan tidak mungkin Rans berpotensi besar masuk zona merah dan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Sementara itu, Persija yang kehilangan sejumlah pilar utamanya karena membela timnas di Piala Asia U23 tetap optimis mampu meraih kemenangan. Raihan poin sempurna tentu akan mendongkrak posisi Macan Kemayoran yang kini bertengger di peringkat ke-9. Tim Liputan melaporkan. Tim nasional Indonesia kembali mencetak sejarah di ajang Piala Asia U23 dengan sukses lolos ke semifinal. Keberhasilan ini didapat setelah Garuda menang dramatis atas Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 11-10. Laju tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia U23 terus berlanjut. Menghadapi Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar, Kamis waktu setempat, Garuda Muda menang dramatis melalui adu penalti. Pada waktu normal, Garuda mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat gol spektakuler yang diciptakan Rafael Strike. Namun gol tersebut mampu disamakan oleh Korea Selatan di menit ke-45 setelah Komang Teguh mencetak gol bunuh diri. Tak berselang lama setelah kebobolan, skuad asuhan Sinteyong kembali bangkit dan mencetak gol di masa injury time. Lagi-lagi Strike kembali catatkan namanya di papan skor. Di babak kedua malapetaka menimpa Korea Selatan setelah salah satu pemainnya diberi kartu merah usai pelanggaran kerasnya terhadap Justin Hubner. Namun kalah jumlah pemain, Taeguk Warriors muda justru berhasil samakan kedudukan lewat skema serangan balik. Kedudukan imbang 2-2 membuat laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam duel ini, Indonesia akhirnya menyegel kemenangan dengan skor 11-10 lewat gol penentu yang dicetak Pratama Arhan. Kemenangan ini membuat Indonesia untuk kali pertama melaju ke semifinal Piala Asia U23 dan akan berhadapan dengan pemenang antara Arab Saudi atau Uzbekistan. Yes, membanggakan sekali, nggak sia-sia tadi begadangnya kan. Dan bisa mencetak sejarah, mudah-mudahan kita bisa melaju hingga menjadi juara. Amin. Amin. Dan laporan tadi pemirsa menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.